Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bernama Agus Horul Rifki ingin mempresentasikan dengan judul stres dalam kajian psikologi dan agama dengan mata kuliah psikologi Islam dengan dosen pengampu Pak Tamrin Fatoni MPDI. Yang pertama, stres adalah respon tubuh yang sifatnya non-spesifik terhadap setiap tuntutan bebas atasnya yang dikemukakan oleh Henselier 1950. Rasulullah SAW bersabda, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin, seluruh urusannya adalah kebaikan. Bila ia mendapat kesenangan, maka ia mensyukurinya, sehingga hal itu menjadi hal kebaikan baginya. Dan jika ditempa atau ditimpa sesuatu musibah, maka ia sabar sehingga hal itu menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Di sini ada definisi stres, yakni yang dikemukakan oleh Lazarus dan Volkmann 1984. Stres adalah suatu keadaan internal yang bisa disebabkan oleh tuntunan fisik dalam tubuh seperti kondisi penyakit, olahraga, suhu ekstrim dan sejenisnya, atau oleh lingkungan dan situasi sosial yang dievaluasi sebagai potensi yang berbahaya, tidak terkendali atau melebihi sumber daya. Yang kedua dikemukakan oleh Allen 1983, stres adalah masalah besar dalam masyarakat kita. Sekitar 75% dari penyakit tubuh disebabkan oleh stres. Di sini pun ada juga tahapan-tahapan stres. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij al-ayat 19 sampai 23 yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesabaran, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholat. Dr. Robert van Amberg 1979 dalam penelitiannya membagi tahapan-tahapan stres sebagai berikut. Tahap pertama, stres di tahap pertama, yakni nomor 1, semangat bekerja besar atau berlebihan, atau sering disebut overaction. Yang kedua, penglihatan tajam tidak sebagaimana biasanya. Yang ketiga, merasa mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya, namun tanpa disadari cadangan energi dihabiskan, atau all out disertai rasa gugup yang berlebihan pula. Yang keempat, merasa senang dengan pekerjaannya itu dan semakin bertambah semangat, namun tanpa disadari semakin menipis. Di tahap kedua, yakni stres tahap kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari yang artinya, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, sikap lemah, malas, kikir, penakut, himpitan uang, dan kezaliman manusia. Keluhan-keluhan yang sering dikemukakan, yakni yang pertama, merasa lebih sewaktu bangun pagi yang seharusnya merasa segar. Yang kedua, merasa mudah lelah sesudah makan siang. Yang ketiga, lekas merasa capek menjelang sore hari. Yang kelima, yang keempat, sering mengeluh lambung dan perut tidak nyaman. Yang kelima, detakan jantung lebih keras dari biasanya atau berdebar-debar. Yang ketiga, stres tahap 3, yakni yang pertama, gangguan lambung dan usus semakin nyata, misalnya keluhan mah dan atau diare. Yang kedua, ketegangan otot-otot semakin terasa. Yang ketiga, perasaan ketidaksenangan dan ketegangan emosional semakin meningkat. Yang keempat, gangguan pola tidur atau insomnia. Yang kelima, koordinasi tubuh terganggu, badan merasa oyong dan serasa mau pingsan. Pada 3 tahap di atas, hendaknya seseorang sudah harus berkonsultasi pada dokter untuk memperoleh terapi, atau bisa juga beban stres hendaknya dikurangi. Selanjutnya di stres tahap keempat, yakni yang pertama, untuk bertahan sepanjang hari amat sangat sulit. Yang kedua,
aktivitas pekerjaan yang semula menyenangkan dan mudah diselesaikan menjadi membosankan dan sangat sulit. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, gangguan pola tidur disertai dengan mimpi-mimpi yang menegangkan. Yang kelima, daya konsentrasi dan daya ingat menurun. Stres tahap kelima, yakni yang pertama, kelelahan fisik dan mental yang semakin mendalam. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang ringan dan sederhana. Yang ketiga, mudah bingung dan panik. Stres tahap keenam, yang pertama, debaran jantung teramat kuat, susah bernafas, sesak dan megap-megap. Yang ketiga, sekujur badan terasa gemetar, dingin dan keringat bercucuran. Yang keempat, ketiadaan tenaga untuk hal-hal yang ringan. Yang kelima, pingsan atau kolap. Di tahapan ini dari nomor 4 sampai nomor 6 disebut dengan tahapan klimaks karena seseorang mengalami serangan panik atau panic attack dan perasaan takut mati yang dikemukakan oleh Raffi Sapuri pada halaman 425. Selanjutnya yakni ada dampak stres pada perilaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 44 yang artinya sebagai berikut. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dari penawar atau penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya ada perubahan yang terjadi pada orang yang mengalami stres antara lain. Yang pertama, gangguan fungsi seksual libido dapat meningkat atau bahkan menurun tidak seperti biasanya. Yang kedua, kesulitan mengambil keputusan yang semula mampu dan percaya diri. Yang ketiga, jika harus mengambil keputusan, seringkali keputusan yang diambil adalah yang paling aman, bukan yang paling baik. Yang keempat, gangguan dalam alam perasaan atau afektif. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya sebagai berikut, marah itu dari setan dan setan itu dari api, sedangkan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka dari itu jika salah seorang di antara kalian marah, hendaknya ia berwudu. Yang kelima, terjadi perubahan berat badan. Yang keenam, perubahan pada pola makan. Yang ketujuh, perubahan pada etika moral. Yang kedelapan, cenderung menghindari tanggung jawab yang tadinya amat bertanggung jawab. Yang kesembilan, terlalu berlebihan dalam menghadapi hal-hal sepele, overacting dan reaktif. Yang sepuluh, suka mengemukakan hayalan. Selanjutnya, di sini ada pendekatan Islam dalam mengobati stres. Dalam Islam, stres merupakan penyakit jiwa yang perlu diobati dengan pendekatan yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Ada 4 cara dalam menyembuhkan penyakit stres antara lain. 1. Tanamkan jiwa sabar yang sudah dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 96. Seterusnya dijelaskan oleh surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Yang kedua, barengi dengan rasa syukur yang sudah dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14. Setelah itu yang ketiga, bangun jiwa optimis yang sudah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 139. Yang keempat, panjatkan doa dan berzikir yang sudah dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 286 dan surat Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya, adapun peranan sholat bagi kesehatan jiwa atau stres telah banyak dikupas oleh beberapa penulis. Ada 4 aspek terapeutik yang terdapat dalam sholat. Antara lain, yang pertama aspek olahraga, yang kedua aspek meditasi, yang ketiga aspek autosugesti, yang keempat aspek kebersamaan. Sekian dari saya presentasi yang saya bawakan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.